mau belajar Montessori dari mana gitu. Oh iya Eh, boleh. aku izin jawab itu dulu ya. Ya. Bisa dari mana aja gitu ya. Banyak sekali buku-buku tentang Montessori yang aplikatif. Jadi apa namanya, nggak harus selesai baca dulu baru bisa praktek. Ini kayak baru satu halaman dipraktekkan juga bisa. Kalau aku menyarankan buku-bukunya Simon Davis. Dia di Belanda juga by the way nanti Nanti aku pengen saatnya banget kamu deh. datang ke Belanda ya. Yes, betul. Aku pengen banget datang ke sekolahnya dia tuh. Simon Davis, Simon Davis itu ada Montessori Baby sama Montessori Toddler. Jadi 0 sampai 1 sama 1 sampai 3 kayak gitu. Terus ada juga source lain, misalnya kalau di Good Enough Parents, ini agak ngiklan dikit ya, di Apa dong? goodenoughparents.id itu ada kita ada kelas-kelas buat parents gitu ya, namanya Montessori Inspired. Baby juga ada 1 sampai 3 tahun, ada 3 sampai 6 tahun ada kayak gitu. Terus kalau mau lebih dalam lagi bisa juga ini ambil diploma Montessori gitu ya. Tapi emang diploma Montessori itu lebih ke ini sih educator gitu ya. Tujuannya bukan, ya nggak apa-apa juga kalau mau homeschool di rumah kayak gitu boleh kayak gitu. Tapi itu ada nilai lebihnya, kita jadi bisa ngajar anak-anak lain juga di sekolah anak-anak tuh. Pertanyaan berikutnya adalah kalau ngikutin minat anak terus kapan belajarnya? Kapan anakku bisa baca tulis? Nah, ini pertanyaan selalu sangat ini ya, sangat Montessori, pertanyaan Montessori sekali ini gitu ya. Betul betul. Ini biasanya banyak sih ini ya, terutama orang tua di Indonesia nih, Ya, Audrey, ya. karena kebetulan di sini cukup banyak SD-SD yang ngasih tes gitu ya untuk bisa masuk SD harus bisa Ya. baca tulis kayak gitu. Sedangkan kalau sekolahnya Montessori tuh kayaknya santai banget gitu ya, follow the child banget. Anaknya belum mau ya udah kayak gitu ya. Jadi ada ketakutan, ketakutan apakah nanti anakku di usia yang misalnya 6 tahun, 7 tahun udah bisa belum nih baca tulis kayak gitu. Pengennya dari TK udah digeber gitu kan belajar baca tulisnya. Nah, jangan khawatir teman-teman, Montessori itu memang follow the child ya, tapi bukan berarti terus mengabaikan panduan tumbuh kembang gitu. Ya. Tetap ada checklist-checklist tumbuh kembang yang, oh ini belum kekejar nih kayak gitu. Nah, jadi perlu tambahan stimulasi di area bahasa misalnya kayak Ya. gitu. Cuman stimulasinya kita tidak paksakan ke anak-anak, tapi kita itu tadi ya, kita pahami anak ini minatnya di mana kayak gitu. Baru deh environment-nya yang kita adjust untuk bisa memberikan stimulasi yang dia butuhkan sesuai dengan minat dia tadi gitu. Misalnya anaknya udah 5 tahun gitu kali ya, paling nggak ya bisalah ya berhitung 1 sampai 10 kayak gitu, mungkin ya 1 sampai 20, berhitung yang basic aja kayak gitu. Nah, tapi anaknya ini nggak pernah nih mau untuk pegang aparatus Montessori yang matematika nih, kayak beats untuk berhitung itu nggak pernah mau pegang gitu. Nah, uh, pendidik Montessori itu nggak akan pernah maksa gitu. Ini kamu harus belajar ini biar bisa hitung, enggak. Tapi dia akan mengobservasi, oh anak ini suka banget sama mobil-mobilan gitu. Ya. Jadi dia akan ganti material yang beats tadi dengan mobil-mobilan gitu. Misalnya, oke, satu parking lot ini muat untuk 2 mobil gitu. Kamu mau nggak parkir ini di 2 mobil? Yang parking lot sini bisa muat sampai 3 mobil. Kamu mau parkir 3 mobil di sini kayak gitu. Nah, dengan cara yang lebih follow the child, anak ini tetap mendapatkan stimulus yang dia butuhkan untuk bisa belajar si matematika tadi kayak gitu. Jadi bukannya terus dilepas gitu ya, anaknya nggak mau belajar matematika ya udah gitu ya, tapi kita tetap mengusahakan uh, environment-nya itu yang bisa menarik minat dia kayak gitu. Dan kalau dari pengalamanku ya, melihat anakku, melihat temen-temennya anakku kayak gitu, di usia 4 tahun bahkan itu udah sampai bisa perkalian tanpa kita, perkalian dan pengurangan. Kalau di Montessori itu penjumlahan, perkalian, baru pengurangan, terus pembagian kayak gitu. Tapi nggak semua anak bisa disamakan gitu ya. Cuman aku ngelihatnya anak-anak TK ini dengan
lingkungan yang menarik minat dia, itu dia dengan sendirinya menumbuhkan minat untuk belajar perkalian, pembagian, penjelasan, atau membaca dan menulis kayak gitu. Itu motivasi internalnya tumbuh banget kalau di Montessori nih, Audrey, karena itu tadi ya, Montessori tidak memisahkan pendidikan dengan kehidupan. Jadi anak-anak tuh punya motivasi intrinsik yang kuat karena dia punya the way of learning-nya gitu. Oh, Ya, ternyata kalau aku bisa berhitung, aku bisa ini loh membangun balok yang tinggi loh ya, kayak ya, gitu. ya. Oh, ternyata kalau aku bisa membaca, aku bisa loh membaca buku ceritaku sendiri kayak gitu-gitu. Jadi motivasi intrinsiknya yang kita tumbuhkan dengan kita mengatur si lingkungannya itu tadi gitu. Ya. Ini ada juga yang cerita ketika tadi Dama cerita adalah ya Allah ini anakku banget nggak mau pegang aparatus, kalau disuruh belajar pakai aparatus sulit banget gitu. Iya, iya. Iya, biasanya kalau pendidik Montessori nggak akan maksa sih. Kalau memang misalnya nih kita pengen menarik anak memakai aparatus itu gitu ya, ya udah kitanya sebagai pendidik atau adults-nya itu main aja di depan dia kayak gitu. Nanti biasanya anak kayak tertarik sendiri gitu. Kadang yang dimainkan orang lain itu menarik buat dia gitu kan. Iya, Pas betul, betul. ditawarin ke dia nggak mau kayak gitu. Jadi kadang pendidik Montessori itu cuman gitu. Mereka tidak banyak mengintervensi, tapi mereka banyak memberikan model atau contoh, mereka banyak mengobservasi, mereka banyak adjustment di lingkungannya gitu. Iya, karena banyak banget cerita dari orang tua adalah beliin mainan gitu kan ya, tapi tetap nggak mau dimainin. Yang dimainin adalah baterai rusak, cetekan lampu, ya kan gitu. Karena kenapa? Karena sebenarnya secara tidak langsung kita sebagai orang tua kita memberikan stimulus itu loh. Dengan orang tua sering ngeliat pencet-pencet, itu Ya, kan anaknya jadi kayak ini apaan gitu. Tapi ini yang dikasih betul, adalah mainan yang nggak pernah dimainin sama orang tuanya gitu kan. Dia kayak aku betul, tidak betul. tertarik dengan ini karena tidak ada yang pernah memainkan ini, nggak ada yang sebenarnya memberikan contoh bahwa oh ini tuh bisa diginiin loh gitu, karena kan yang main cuma dia doang gitu kan, sedangkan orang lain Betul. nggak main, sedangkan dia selalu lihat adalah itulah kenapa anak-anak kayak mulai pakai dandan, pakai lipstick, pakai apa, karena ngelihat orang tuanya secara tidak langsung kita kan memberikan stimulus gitu kan, walaupun dia belum Ya, bisa dia coret lah lipstick di sini apa di mana gitu kan. Nah itu sebenarnya kan kita sedang memberikan stimulus, kita memberikan environmentnya, kita sebagai orang tua sebenarnya lagi memberikan aparatus tanpa sadar. Nah kadang-kadang sadar dan kadang-kadang tidak sadar gitu. Nah, yang pertama adalah bertanya anak yang usia 21 tahun tapi orang tua masih banyak ngatur terhadap anaknya, sebab dan dampaknya apa ya Kak? Terus yang kedua adalah bagaimana caranya mengajarkan dengan cara Montessori di rumah. Soalnya di sekolah pakai Montessori cuman saat aku mau coba belajar di rumah dia nggak mau. Kita mau jawab yang mana dulu nih? dari kamu dulu boleh yang 21 tahun tadi. Ya, jadi anak usia 21 tahun, ini benar 21 tahun apa 21 bulan ya ini? Karena kalau udah 21 tahun udah bukan anak-anak nih gitu kan ya. Berusia 20 tahun tapi orang tua masih banyak ngatur terhadap anaknya, sebab dan dampaknya apa. Kalau kita melihat dari segi orang tuanya mengatur ke anak dampaknya apa, itu mesti dilihat lagi dari pattern orang tuanya. Biasanya mengatur itu ketika kita want to be in control adalah because of fear. Wanting to be in control karena ngerasa kalau tidak saya kontrol ini akan menjadi sesuatu yang akhirnya jadi buruk. Sama kayak orang tua juga gitu, kayak ini anak saya kayak tadi nih misalnya, anak saya kalau nggak saya kontrol untuk belajar matematika nanti dia gimana. Jadi bentuknya adalah fear of the future. Jadi ketika kita ngomongin kenapa sih mau mengontrol, kenapa sih harus micromanage, biasanya adalah landasannya karena fear, karena anxiety gitu, kayak kalau nggak ini ntar gimana, kalau nanti begini ntar gimana gitu. Itu biasanya karena dampak dari fear-nya juga. Dampaknya kepada apa ke anak itu bisa jadi sangat banyak sekali. Dampaknya bisa jadi nggak percaya diri, bisa juga karena pola yang terus berpattern seperti ini, karena harus selalu diatur jadi nggak bisa memilih. Jadi kayak misalnya contohnya ceritanya, iya nih saya dari dulu selalu dipilih ketika saya punya anak pun yang namain eyangnya gitu kan ya. Oke, begitu kita tanya, oke Bu, kalau ini anak ibu dan bukan mau ini namain dari eyangnya, ibu maunya apa? Saya juga nggak tahu.
Jadi kebentuk patternnya. Jadi begitu orang tuanya melihat bahwa oh si ibunya ini tidak bisa memberikan nama dengan baik, tidak bisa memilih dengan baik, oh I have to take control. Akhirnya si anaknya semakin di take control, anaknya juga jadi semakin saya nggak bisa apa-apa karena saya nggak pernah belajar untuk take responsibility. Saya nggak pernah belajar oh kalau salah tuh begini, gimana memperbaikinya, itu dampaknya bisa banyak banget. Jadi mungkin kalau berhubungan dengan Montessori, aku bisa bilang bahwa ketika kalau kita stimulus di environment, anak juga jadi punya sense of responsibility dan sense of kayak, oh I have the freedom to choose. Oh aku bisa milih loh hari ini aku mau main sama ini, besok aku nggak mau main sama ini. I think itu juga bagian yang perlu dipertimbangkan juga. Kalau dari Damar mau nambahin apa dari itu? Betul-betul aku setuju sih kalau di Montessori itu ada namanya normalization sama deviation gitu. Deviation itu atau penyimpangan itu terjadi kalau kita terlalu banyak mengatur senternya anak ini tadi. Jadi kita nggak ngatur periferinya tapi kita ngaturnya center si anak gitu. Anaknya berusaha kita bentuk, berusaha kita micromanage kayak gitu. Akhirnya berujung pada deviation. Deviation itu kayak misalnya nih dia jadi kehilangan skill-skill yang seharusnya itu sudah dikembangkan oleh anak seusianya kayak gitu-gitu. Nah ini di positif disiplin kebetulan juga sama gitu. Kalau kita terlalu banyak mengontrol anak, juga anak banyak kehilangan skill-skill di masa depan yang berguna buat dia kayak gitu. Itu tadi. Untuk pertanyaan yang kedua, yang Montessori di rumah ya, gimana? Nah, jawabannya adalah pakai barang-barang rumah kayak gitu. Jadi balik lagi ke filosofi tadi. Dr. Maria Montessori itu berpendapat pendidikan sebaiknya tidak terpisah dari kehidupan gitu. Jadi kalau di rumah justru jangan dibatasin belajar misalnya hanya pakai aparatus Montessori gitu. Di rumah itu justru opportunity-nya lebih luas daripada di sekolah. Karena sekolah itu kan setup-nya ya setup sekolah kayak gitu ya. Meskipun berusaha dibikin ada area practical life, tapi ya itu tetap sekolah. Sedangkan di rumah ini konteks aslinya langsung nih gitu. Kehidupannya langsung nih. Ini opportunity-nya lebih luas. Jadi kita jangan batasin anak gitu. Belajarnya hanya pakai aparatus yang diberikan sekolah misalnya. Misalnya anak nggak mau nih pakai tongkat angka gitu ya untuk berhitung, ya udah ajakin ke kulkas, masukin telur ke tempatnya sambil berhitung kayak gitu. Kalau misalnya apa namanya ini yang apa namanya metode yang pakai ini aku lupa sih. Aduh, jadi berhitung pakai ini alat gitu ya, Montessori gitu. Kita bisa juga ajak dia untuk mengelap sendok, menyiapkan kalau orang di rumah itu ada 5, sendoknya butuh berapa, garpunya butuh berapa, kayak gitu. Jadi opportunity-nya luas banget. Pakai aja practical life sehari-hari sebagai media untuk belajar ala Montessori gitu. Nah ini sekalian menambahkan yang bisa dilakukan kalau misalnya udah bisa keluar kita gitu ya. Kayak misalnya anak-anak kadang-kadang suka cerita nih gitu kan ya. Lihat truk gitu kan. Ada truk terus dia mulai truk 1, truk 2, truk 3. Nah, itu teman-teman juga udah bisa melihat, ibu-ibu juga udah bisa melihat, wah anakku ini bukan lagi ngelihat truk dan ngoceh-ngoceh. Biasanya kan kita bilang, iya nih anaknya mulai ngoceh. Lihatnya dengan konsep bahwa wah ini dia lagi mulai konsep berhitung nih. Terus dia udah mulai naming objek walaupun katanya masih tuk 1, tuk 2 gitu kan ya. Jangan biasanya orang tua tuh akan gini 1 gitu kan, maunya dibenerin gitu karena balik lagi kayak tadi adalah takut salah. Padahal kalau misalnya mau itu ya nggak apa-apa, tuk wah gitu ya nggak apa-apa juga gitu. Dia mulai mengenal konsep-konsep yang lain.